Selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kita sangat bersyukur buat segala pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kita pribadi lepas pribadi. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada pagi hari ini, kita siap memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat ibadah kita. Sebab itu saya mengajak seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun kita berada, kita lupakan segala perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan seluruh hidup kita, kita persembahkan bagi Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita buka hati kita. Kita sama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan. Dia Allah tempat perlindungan kita. Dia Allah tempat kita menaruh harapan kita. Sebab itu pagi hari ini, mari kita persembahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Karena Dia layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau sungguh ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian ini bagi-Mu Tuhan, sebagai korban syukur kami kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu
wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagi. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terpuji bagi-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kau layak Tuhan. Kau layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa dalam seluruh hidup kami. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan, atas segala pimpinan penyertaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kekuatan, kesehatan Tuhan nyatakan Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat segala berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terpuji-puji bagi nama-Mu Tuhan. Biar segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak terima semuanya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa korban syukur kami bagi Tuhan pagi hari ini. Tuhan kiranya ambil alih rangkaian ibadah ini dari awal hingga selesainya Tuhan. Biar jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya saat kami memuji memuliakan nama Tuhan, saat kami sedang mengagungkan Engkau Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian umat-umat-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar kami sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Tuhan ada dan hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan siap memberkati kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan pelayanan kami dan ibadah kami. Biar jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpuji-puji bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan. Doa dan harapan kami, setiap kami full timer dan setiap yang ada dan tinggal di gereja berharap supaya setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kita siap memuji memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kita lupakan segala perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan mengagungkan Dia, kita akan memuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada
dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari lebih lagi jemaat Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh bersama-sama katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, hati kita akan mendapat ketenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi bersama-sama katakan, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. 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 Dialah gunung batu kita, dialah perlindungan kita, tempat persembunyian kita. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun kita berada, kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita akan memuji menyembah Dia, Raja di atas segala raja Tuhan kita. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, situasi apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita, satu hal kita percaya, Tuhanlah perlindungan kita. Hanya kepada Dia kita bisa berlindung. Dialah tempat persembunyian kita, sumber kekuatan kita, sumber segalanya bagi kita. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini sebagai pengakuan kita bagi Tuhan. Oh, Dialah segalanya bagi kita. Dialah kekuatan kita. Dialah perlindungan kita. Dialah persembunyian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku.
nama Tuhan, bersama-sama kita angkat pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya, haleluya. Kaulah menara kekuatanku, Kaulah perlindunganku. Haleluya, haleluya. Terpuji-puji bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah, hanya kepadamu Tuhan kami berlindung. Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
kasih Tuhan. Terpuji-puji bagi nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Ini pujian kami Tuhan. Ini pengagungan kami umat-umat-Mu. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah tempat persembunyian kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, yang kami tahu, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami mau hanya berlari kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji bagi nama-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semuanya. Senang ketemu Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam Tuhan di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami boleh bersekutu memuji menyembah Engkau Tuhan di hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Kami tahu dan sadar bahwa langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu kekal selamanya. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita sepanjang bulan ini berbicara tentang tempat persembunyian. Tempat persembunyian berbicara tempat di mana kita bersembunyi untuk berlindung, untuk mendapat pertolongan, untuk mendapat kekuatan. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan, tempat persembunyian kita pada waktu kita dalam keadaan bahaya. Dan pada hari ini kita akan berbicara sekitar Tuhan, tempat persembunyianku waktu bahaya. Dikatakan di sebelumnya, mari kita baca ayatnya dulu dalam Mazmur 27 ayat 5. Mazmur 27 ayat 5 dikatakan begini: sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Sekali lagi dikatakan begini dalam Mazmur 27 ayat 5. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dan dikatakan juga dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25 dikatakan begini: pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Dan dikatakan dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, guru kita binasa. Guru, guru kita binasa, dikatakan di sana. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Jadi melalui kedua ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbicara tentang Tuhan, tempat persembunyianku pada waktu bahaya. Dan pada hari ini
ayat yang kedua tadi menjadi dasar bagi kita. Mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita pada waktu kita bahaya? Dikatakan di sini ada dua alasan mengapa Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, kita harus jadikan Tuhan pencipta langit bumi segala isinya yang kita kenal di dalam Yesus, kita jadikan Dia sebagai tempat persembunyian kita pada waktu kita dalam keadaan bahaya, pada waktu kita berada dalam keadaan bahaya, kita jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita. Mengapa kita jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita? Yang pertama, karena dengan menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita, Tuhan akan melindungi kita pada waktu bahaya. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 27 ayat 5, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Jadi alasan saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berlindung, bersembunyi kepada Tuhan. Kenapa? Supaya apa? Supaya ketika kita bersembunyi kepada Tuhan, Tuhan juga menyembunyikan kita. Dengan kata lain, yang pertama, Tuhan akan melindungi kita pada waktu bahaya. Dikatakan di sana tadi, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Artinya, pada saat kita menjadikan Tuhan sebagai tempat kita bersembunyi, maka Tuhan sendiri akan menyembunyikan kita. Dengan cara apa? Dengan cara melindungi kita pada waktu bahaya. Melindungi pada waktu bahaya artinya berbicara tentang apa? Tuhan memberikan pertolongan pada kita supaya kita dapat melalui bahaya yang sedang kita hadapi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan berbicara tentang bahaya, kita perlu sadar, kita perlu belajar bahwa berbicara tentang bahaya adalah bagian dari kehidupan. Artinya selama kita masih di bumi ini, kita pasti akan terus dan akan menghadapi yang namanya keadaan bahaya. Dan kita akan terus berhadapan dalam keadaan bahaya. Bahkan sekalipun waktu kita tahu, kita percaya bahwa Yesus ada dalam hidup kita, Yesus bersama dengan kita, Yesus berserta dengan kita, kita tetap akan masih berada dalam bahaya seperti yang dialami oleh para murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Lihat ini, Yesus ada bersama dengan mereka, murid-murid bersama dengan Yesus, Yesus bersama dengan murid-murid, bersama Tuhan saja bukan berarti tidak ada bahaya, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan. Artinya percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, tidak berarti kita tidak ada dalam bahaya. Kita selagi hidup pasti kita berada dalam keadaan bahaya. Dan kalau kita lihat juga di dalam Roma pasal 8 ayat 36 dikatakan begini, Roma pasal 8 ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Rasul Paulus sendiri sadar, rasul-rasul sendiri sadar bahwa sepanjang hari dikatakan di sana, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Artinya sepanjang hari itu kita akan menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan. Sepanjang hari itu kita akan mengalami berbagai bahaya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sepanjang hari dikatakan kami dalam maut. Dikatakan maut itu berbicara tentang kematian. Jadi berbicara tentang bahaya, kita nggak bisa lepas dari bahaya. Kita nggak mungkin menghindar dari bahaya. Kita sewaktu-waktu akan menghadapi bahaya. Namanya juga masih hidup. Rasul-rasul aja katakan begitu. Bahwa dikatakan sepanjang hari kami berada dalam bahaya maut. Jadi artinya kita nggak bisa menghindar. Kita jalani saja. Kita boleh ada di dalamnya. Tetapi kita percaya waktu kita ada di dalamnya, di dalam bahaya, kita percaya Tuhan adalah tempat persembunyian bagi kita. Kenapa? Waktu kita jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian, dikatakan Dia akan menyembunyikan kita. Dia akan melindungi kita dalam
bahaya, dalam keadaan bahaya. Artinya bukan berarti nggak ada bahaya. Ada, sekalipun kita ada dalam bahaya, tetapi dikatakan Tuhan sembunyikan kita, Tuhan mampukan kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan kuatkan kita. Sehingga apa? Kita lewat dari bahaya yang kita hadapi. Dalam berbicara tentang bahaya juga, itu ada dua respon. Ada dua respon dua respon atau dua tanggapan dalam menghadapi bahaya. Respon yang pertama kalau kita lihat di dalam Alkitab, respon yang pertama dalam menghadapi bahaya kalau kita lihat di Alkitab yang pertama itu, kalau kita perhatikan tadi murid-murid, apa yang terjadi ketika mereka dikatakan berada dalam bahaya? Dikatakan dalam Lukas pasal 8 ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, "Guru, binasa. Kita binasa," dikatakan. Mereka bangunkan Yesus. Guru, kita binasa. Itu respon yang pertama ketika kita menghadapi atau sedang berada dalam keadaan bahaya. Murid-murid respon yang pertama, mereka dikatakan takut binasa. Siapa sih yang tidak takut binasa? Siapa sih yang tidak takut mati kalau ada masalah, pergumulan, persoalan? Bohong kalau ada orang tidak mengatakan tidak, dia nggak takut mati kalau lagi dalam situasi ya, apalagi seperti murid-murid pada saat itu dikatakan taupan yang sangat besar, dikatakan masuk ke dalam perahu mereka, dan dikatakan sehingga dikatakan mereka dalam keadaan bahaya. Ketika dalam keadaan bahaya itu, respon mereka secara spontan dikatakan mereka bangunkan Yesus dan mereka katakan, "Guru, kita binasa." Jadi respon yang pertama ketika seseorang berada dalam bahaya, respon yang pertama adalah dia takut binasa. Lalu respon yang kedua apa? Kalau kita perhatikan dari respon yang pertama, kita sama seperti pada murid Tuhan Yesus, sama seperti para murid Tuhan Yesus. Sebelum mereka sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus, mereka itu takut binasa. Ya. Respon mereka takut binasa waktu menghadapi bahaya yang sedang mereka alami. Kita pun begitu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sama seperti Yesus bersama murid-murid, sekalipun mereka bersama Tuhan bersama mereka ada di hadirat Tuhan. Dalam bahaya, mereka pun takut binasa. Waktu mereka belum sungguh-sungguh percaya Tuhan, tetapi waktu mereka sungguh-sungguh percaya Yesus, bagi mereka katakan, "Bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Tetapi sebelum mereka sungguh-sungguh percaya Yesus, ketika dalam bahaya, mereka takut binasa. Kita pun begitu. Dalam keadaan bahaya, kebanyakan orang sama seperti murid-murid sebelum sungguh-sungguh percaya Yesus. Apa responnya? Yaitu mereka takut binasa ketika menghadapi yang namanya bahaya. Yang kedua, respon yang kedua adalah kita belajar dari Daud. Daud ketika dia menghadapi bahaya, berada dalam bahaya, dia katakan di dalam Mazmur 23 ayat 4, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu respon yang kedua. Respon orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Daud, dia tidak takut kepada bahaya. Dia nggak takut pada bahaya. Itu yang dia katakan dalam Mazmur 23 ayat 4. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Artinya boleh berada dalam situasi bahaya, bahkan di dalamnya kita ada di dalam bahaya tersebut, tetapi dikatakan oleh Daud, "Saya nggak takut sekalipun aku ada di dalam bahaya, sekalipun aku menghadapi bahaya, sekalipun aku akan ada di dalam bahaya, aku tidak takut." Kenapa dikatakan di sana? Kalau kita lihat di sini, di dalam kedua hal ini, mana Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mana respon kita ketika kita sedang menghadapi atau akan menghadapi bahaya? Ingat, kita tidak bisa menghindari bahaya. Bahaya itu selalu ada. Mungkin kita nggak tahu kapan datangnya, kapan kita hadapi. Tetapi Alkitab katakan, ketika seseorang menghadapi bahaya, responnya yang pertama takut binasa. Yang kedua, responnya adalah dia tidak takut akan bahaya. Seperti dari kedua respon ini, mana yang kita pilih? Dari kedua respon atau tanggapan ini, biarlah ketika kita menghadapi bahaya, kita belajar seperti Daud. Kita menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita pada waktu bahaya. Raja Daud mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Dikatakan di sana, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku adalah alasan mengapa Raja Daud tidak takut sekalipun berada dalam bahaya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud sangat percaya dan sangat yakin bahwa Tuhan akan melindungi dia.
bahwa ia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia bersembunyi kepada Tuhan karena dia tahu sekalipun dalam bahaya, kalau Tuhan ada di sana, kalau Tuhan besertaku, aku tidak takut. Artinya apa? Dia percaya bahwa hidup ini tergantung, pada Tuhan. Hidup ini ditentukan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan dalam keadaan bahaya pun kita tidak takut. Bukan karena apa? Hidup ini di tangan Tuhan. Hidup ini tergantung pada Tuhan, bukan tergantung kepada bahaya yang kita hadapi. Kalau Tuhan katakan belum waktunya, belum tiba saatnya, apapun bahaya yang kita hadapi tidak akan membinasakan kita. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya mungkin kita berusaha sedemikian rupa supaya kita tidak terpapar virus yang namanya COVID-19. Ya, dan kita sudah berusaha, dan entah kenapa kita nggak tahu bagaimana cara kita kena juga, dan kita ada dalam situasi begitu. Tetapi kita nggak boleh takut karena Raja Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Kenapa kita nggak takut? Kalau Tuhan ada di sana, dalam terpapar pun Tuhan akan kuatkan kita. Tuhan akan mampukan kita untuk melewati bahaya yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita dalam keadaan bahaya apapun, dalam situasi kondisi apapun, mari kita bersembunyi kepada Tuhan. Jadikan dia tempat persembunyian kita. Jangan jadikan yang lain tempat persembunyian kita. Jangan jadikan kekuatan kita, kepandaian kita, hikmat kita, harta kekayaan kita, kemampuan kita. Jangan kita jadikan itu sebagai sumber utama kita untuk bersembunyi, untuk berlindung. Tetapi jadikanlah Tuhan sebagai sumber utama kita untuk bersembunyi, untuk mendapatkan pertolongan dan kekuatan. Dan yang kedua, ya, ingat alasan yang pertama, mengapa kita jadikan Tuhan sebagai sumber persembunyian kita pada waktu bahaya. Alasan yang pertama adalah karena ketika kita jadikan dia sebagai tempat persembunyian kita, maka Tuhan akan melindungi kita pada waktu bahaya. Alasan yang kedua, mengapa kita jadikan Tuhan sebagai tempat kita untuk bersembunyi daripada bahaya? Yang kedua, karena kita tahu hanya Tuhan tempat persembunyian yang pasti bagi kita. Pasti artinya nyata atau terbukti. Ingat, yang kedua alasannya mengapa saya menjadikan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih, jadikan Tuhan sebagai sumber utama kita untuk menjadikan dia sebagai tempat persembunyian atau berlindung. Alasan yang kedua, karena kita tahu, kita sadar bahwa hanya Tuhan tempat persembunyian yang pasti. Pasti artinya nyata atau terbukti. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan begini. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita dengan segenap hati kita sungguh-sungguh percaya dan menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian yang pasti bagi kita, supaya dengan kekuatannya Tuhan melindungi dan menolong kita dari kesesakan yang sedang kita hadapi. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong yang sangat terbukti. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu penolong yang sangat terbukti. Waktu kita dalam kesesakan, waktu kita dalam bahaya, kata pemazmur, dia jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyiannya. Dengan demikian Tuhan akan menyembunyikan kita. Dengan kata lain, dia akan melindungi kita. Dan kita sadar dan tahu pasti bahwa Tuhanlah perlindungan, tempat persembunyian yang pasti. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai tempat kita untuk bersembunyi? Yang pertama, mari kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya dengan mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Undang dia. Cara menghadirkan Yesus itu nggak susah kok. Kita katakan kepada Tuhan, datang pada Tuhan, hadirkan dia dalam hidup kita. Caranya apa? Undang dia dalam kehidupan kita, undang dia dalam keluarga kita, undang dia dalam usaha kita, undang dia dalam pekerjaan kita, undang dia dalam sekolah kita, dan dalam pergumulan kita, kita undang Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, undang dia. Itulah cara kita untuk menghadirkan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 2 ayat 1-2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea.
Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi bagaimana cara kita bersembunyi? Bagaimana cara kita mendapatkan perlindungan Tuhan? Yang pertama, ya kita harus hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah cara kita untuk bersembunyi. Makanya Daud katakan, aku dalam bahaya, aku tidak takut, sebab engkau besertaku. Kata besertaku di situ itu berbicara kehadiran Tuhan. Jadi bersembunyi itu artinya kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Undang Yesus. Sama seperti pernikahan di Kana, perkawinan di Kana dikatakan mereka mengundang Yesus. Jadi nggak susah untuk menghadirkan Yesus. Undang saja Yesus dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kegiatan kita. Lalu yang kedua, setelah kita undang Yesus, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Yesus, kita lakukan. Kita dengarkan sungguh-sungguh dan kita lakukan sungguh-sungguh. Karena dengan demikianlah cara kita mengundang Yesus. Percuma kita undang Yesus kalau kita tidak dengarkan Dia, kalau kita tidak lakukan apa yang Dia perintahkan. Dikatakan dalam Yohanes 2 ayat 7-8, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ingat, nggak cukup hanya mengundang Yesus dalam kehidupan kita, dalam segi semua aspek kehidupan kita, aktivitas kegiatan kita. Nggak cukup hanya mengundang Yesus, menghadirkan Yesus. Kita pun harus mendengarkan Dia. Dengan apa? Dengan melakukan firman-Nya. Dikatakan ketika Yesus menyuruh, pada saat itu anggur habis ketika pernikahan di Kana. Dan dikatakan pada saat itu Ibu Yesus tahu bahwa anggur habis. Lalu dia datang kepada Yesus, dan Yesus katakan, waktuku belum tiba, kata Yesus kepada ibunya. Tetapi ibu Yesus katakan kepada pelayan saat itu, apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukan saja. Dan Yesus berkata kepada mereka, pelayan-pelayan pada saat itu, isilah tempayan-tempayan penuh dengan air. Lalu apa yang terjadi? Mereka dengarkan perintah Yesus, mereka dengarkan perkataan Yesus. Lalu apa? Mereka lakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan dikatakan di sana, mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu ayat 8 dikatakan begini, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Ingat, nggak cukup mengundang Yesus, menghadirkan Yesus. Kita harus mendengarkan Dia, melakukan apa yang Dia katakan, apa yang diperintahkan. Sama seperti pelayan. Yesus katakan isi, mereka isi. Yesus katakan cedok, lalu bawa, mereka lakukan. Dikatakan persis seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada saat para pelayan tanpa berpikir panjang, ya, mereka mendengar dan melakukan apa yang dikatakan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah air yang tadinya mereka isi ke dalam air, ke dalam tempayan dikatakan sampai penuh. Ketika mereka cedok lalu mereka bawa, dikatakan kepada pemimpin pesta, tanpa pikir panjang mereka dikatakan lakukan itu. Dan apa yang terjadi? Setelah pemimpin pesta di ayat yang 9 mengecap air itu, dikatakan begini, ayat yang ke-9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Apa yang terjadi? Air itu berubah menjadi anggur. Iya, air itu berubah menjadi anggur. Artinya mujizat terjadi. Apa yang tidak mungkin bisa Tuhan lakukan. Hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Yang penting ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang tempat persembunyianku dalam bahaya adalah Tuhan. Mengapa saya menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian ketika bahaya? Karena waktu saya jadikan Tuhan sebagai tempat saya bersembunyi, yang pertama, Tuhan akan menyembunyikan saya. Tuhan akan melindungi saya ketika saya ada dalam bahaya. Ketika saya ada di dalam bahaya, Tuhan akan melindungi saya. Artinya Dia akan kuatkan saya, Dia akan mampukan saya untuk melewati bahaya tersebut. Lalu yang kedua, mengapa saya menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian saya ketika saya dalam bahaya? Yang kedua, karena saya tahu Tuhanlah tempat persembunyian yang pasti. Pasti artinya terbukti, dan itu dinyatakan oleh pemazmur. Bagi mereka dalam kesesakan, dari Tuhanlah tempat persembunyian, dari Tuhanlah tempat perlindungan. Bukan kekuatan mereka, bukan harta kekayaan mereka, bukan pengetahuan kepintaran mereka. Karena itu terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas dalam melindungi kita. Oleh sebab itu jadikan Dia sebagai tempat persembunyian kita. Bagaimana caranya kita menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita? Ingat, yang pertama,
tadi. Hadirkan dia dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah, aktivitas kegiatan kita. Undang dia. Begitulah cara kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian kita seperti Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, asal sebab engkau besertaku. Ada alasan kita tidak takut, karena apa? Tuhan beserta dengan kita. Caranya bagaimana? Jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian atau perlindungan kita dengan menghadirkan dia. Bagaimana supaya dia hadir? Undang dia dalam hidup kita. Lalu yang kedua, setelah kita undang, kita dengarkan sungguh-sungguh perintahnya. Kita lakukan sungguh-sungguh perkataannya. Maka seperti pelayan-pelayan tadi, dalam kekurangan Tuhan bisa tambahkan. Anggur yang habis, Tuhan ubah air menjadi anggur. Air yang diisi tetapi waktu keluar dibagikan menjadi anggur. Itu terjadi apa? Waktu para pelayan mendengarkan apa kata Tuhan dan melakukan apa kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu masalah pergumulan yang sedang kita hadapi, mungkin masalahnya karena dampak COVID-19 ini, atau masalah-masalah yang lain dalam usaha, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga keluarga kita. Kembali kami sebagai hamba Tuhan mengingatkan, jadikanlah Tuhan sebagai tempat persembunyian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami sadar dan tahu Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini selagi kami hidup, kami akan berhadapan dengan berbagai bahaya, dengan berbagai masalah, pergumulan dan persoalan. Kami tidak tahu, bisa saja itu bahaya ada di rumah kami, di keluarga, di rumah tangga kami, dalam usaha, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, bahkan dalam aktivitas kegiatan kami. Kami nggak tahu kapan dan di mana itu ada bahaya. Tetapi kami tahu Tuhan, kalau kami bersembunyi kepada Engkau Tuhan Yesus, kami tahu Engkaulah tempat persembunyian yang pasti. Engkau akan melindungi kami, Engkau akan menjaga kami, sehingga kami bisa melewati, bisa kuat, bisa mampu Tuhan dengan pertolongan-Mu melewati setiap masalah, pergumulan dan bahaya yang kami lalui. Sehingga kami katakan, kami seperti Daud, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami. Dan kami sadar Tuhan Yesus, untuk kami bersembunyi dengan Engkau Tuhan Yesus, untuk menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan kami harus mengundang Engkau, menghadirkan Engkau masuk dalam seluruh aspek hidup kami. Biarlah Engkau terlibat di dalam kehidupan kami, dan kami tahu ketika kami mengundang Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah Tuhan kami juga sungguh-sungguh memperhatikan, mendengarkan suara-Mu, dan kami sungguh-sungguh melakukan perintah-Mu, melakukan firman-Mu, karena kami tahu dengan demikian apa yang tidak mungkin bagi kami akan menjadi mungkin, apa yang mustahil bagi kami bisa menjadi tidak mustahil Tuhan, apa yang tidak mustahil bagi kami akan menjadi mustahil bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya pada saat ini Tuhan, apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi yang tidak menjadi mustahil bagi kami Tuhan, yang tidak mustahil menjadi mustahil bagi kami Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan Yesus, kami ada saat ini semua berkat kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hidup kami dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga keluarga, sekolah, aktivitas kegiatan kami. Berkati Tuhan umat-Mu Tuhan Yesus dimanapun berada. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.